Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Statistika A, kelompok 7, akan mempresentasikan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Sejarah Perkembangan Ilmu Peluang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Hans Franklin Baharudin Wawengkang. Yang kedua, Muhammad Alfiransyah Taufik. Dan yang ketiga, Syafri Yandi Kudo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, penyampaian materi saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Syafri Yandi Kudo. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sejarah ilmu peluang. Teori peluang sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-17. Beberapa ilmuwan seperti Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss mengkaji bagaimana permainan khususnya judi jika dihitung nilai kemungkinannya. Mereka mengkaji nilai peluang bukan untuk berjudi, melainkan untuk mengembangkan teori peluang menjadi suatu ilmu pengetahuan. Menurut Stigler pada tahun 1986, metodologi dan teori statistik dan peluang yang saat ini dikenal sebagai statistika modern merupakan hasil rintisan dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada waktu yang lalu melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Tahap prasejarah dari tahun 1660 sampai dengan 1750. Pada tahap ini, terjadi perkembangan penting dalam sejarah teori ilmu peluang. Tahap ini dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu yang dimulai dari tahun 1654 sampai dengan 1655 oleh pakar filsafat Ian Hawking yang disebut sebagai periode The Emergency of Probability. Nah, periode ini adalah awal dari teori peluang yang banyak diilhami oleh permainan untung-untungan atau games of chance. Dalam sejarah, tercatat sejumlah tokoh yang berperan mengembangkan konsep awal probabilitas, di antaranya Girolamo Cardano, melalui pengalamannya bermain judi. Dia membuat metode untuk memenangkan permainan dengan menggunakan konsep probabilitas, yang kemudian dia rangkum dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Aleae, atau Book on Games of Chance. Nah, yang terjadi pada periode ini adalah korespondensi antara Blaise Pascal dan Pierre Fermat tentang persoalan matematik yang berhubungan dengan pelemparan dadu. Nah, teori peluang sederhana dikembangkan dan diperkaya oleh peneliti-peneliti seperti Jacob Bernoulli dan Abraham de Moivre pada periode tahun 1708 sampai dengan 1718. Hasil yang peluang dalam perkembangan statistika adalah penemuan Bernoulli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum bilangan besar lemah atau Weak Law of Large Number. Versi pertama yang dikenal sebagai Teorema Bernoulli. Yang kedua, memperjelas aturan umum kalkulus peluang. Dan yang terakhir yaitu yang pertama kali menyatakan bahwa dugaan subjektif tentang peluang adalah sangat bergantung pada tingkat pengetahuan individu. Nah, pada periode terakhir dari tahapan ini, yaitu antara tahun 1718 dan 1738, de Moivre berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bernoulli dengan berhasil membuktikan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk peluang sukses yang bersifat umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi tahap pengantar inferensi dan awal statistika matematik yang terjadi pada tahun 1750 sampai tahun 1821. Pada tahapan ini, terjadi dua rangkaian kegiatan besar statistika yang dilakukan secara terpisah. Tetapi, pada akhirnya dikenal sebagai sintesis Gauss-Laplace yang kemudian akan menjadi landasan dari apa yang dikenal sebagai statistika matematis. Rangkaian kegiatan pertama meliputi rangkaian perkembangan metode kuadrat terkecil untuk estimasi koefisien dalam sistem persamaan linear. Sedangkan, rangkaian kegiatan kedua adalah perkembangan inferensi berbasis peluang yang merupakan pengembangan dari penelitian Bernoulli dan de Moivre. Perkembangan 50 tahun setelah penemuan itu dimulai oleh dua pakar Inggris, yaitu Thomas Simpson dalam makalahnya tahun 1755 yang kemudian diikuti oleh Thomas Bayes.
pada tahun 1764. Teorema Bayes menjawab semua masalah yang ditemukan oleh Bernoulli maupun de Moivre, yaitu menunjukkan bagaimana menjawab parameter P berdasarkan data dengan alasan probabilistik. Adapun dua kontribusi utama Laplace dalam teori peluang adalah: yang pertama, pengenalan tentang transformasi kuasa matematik seperti fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik. Dan yang kedua, teorema limit pusat versi pertama. Pada tahun 1810, Laplace menemukan suatu bentuk umum teorema limit pusat tentang pendekatan distribusi normal terhadap distribusi sampling harga rataan maupun jumlah pada sampel yang diambil dari sembarang distribusi. Pada tahapan ini, perkembangan teori peluang berhubungan dengan evolusi pendekatan statistik umum untuk mengombinasi amatan melalui metode kuadrat terkecil. Mayer dibantu Ruggiero Giuseppe Boscovich yang memperkenalkan pengertian prinsip pengombinasi. Pada tahun 1787, Laplace mereduksi persamaan linier dengan mengombinasikan melalui cara yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan Mayer. Pada tahun 1805, Adrien Marie Legendre menggunakan prinsip minimisasi statistik dan membangun dengan tunggal suatu himpunan persamaan tereduksi yang dapat menghasilkan estimasi koefisien berdasarkan kombinasi amatan-amatan. Hal ini disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Pada tahun 1810, Laplace membuktikan bahwa teorema limit pusat yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Penggabungan metode ini disebut sebagai sintesis Gauss-Laplace, yang saat ini dikenal sebagai analisis regresi. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik. Mulai dari tahun 1820 sampai tahun 1900. Pada tahun 1824, Adolphe Quetelet mempelajari peluang dan statistika berdasarkan perkembangan penelitian dari Joseph Fourier. Quetelet melakukan penelitian dengan menggunakan estimasi rasio Laplace pada rasio kelahiran dan kematian sebagai bagian dari data sensus penduduk yang kemudian untuk direncanakan pada sensus selanjutnya. Quetelet menghindari analisis probabilitas tentang ketidakpastian dalam estimasi dan pengukuran yang merupakan bagian yang melekat pada metode Laplace. Pada tahun 1870, perkembangan statistika meluas dari hanya pada bidang sosial dan bidang fisika menjadi ke bidang lain seperti ilmu perilaku oleh peneliti-peneliti seperti Simeon Denis Poisson dan Antoine Augustin Cournot. Selama tahun 1880 sampai 1900, terjadi perkembangan statistika yang dilakukan oleh Francis Galton, Francis Isidro Edgeworth, Carl Pearson, dan George Utniul. Galton dalam penelitiannya tentang heredity genius memunculkan ide tentang regresi. Deskripsi tentang regresi dan distribusi disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram yang diperoleh dari tinggi anak terhadap rataan tinggi orang tuanya. Pada tahun 1888, Galton menemukan konsep korelasi. Penemuan Galton tentang regresi dan korelasi dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam tahap ini diakhiri oleh penemuan Pearson dan kawan-kawannya, yaitu uji C-kuadrat untuk tabel kecocokan menggunakan tabel kontingensi dan biometrika, yaitu merupakan jurnal statistika yang pertama. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Alfiransyah Taufik. Baik, kemudian masuk pada tahap statistika modern dari tahun 1900 sampai tahun 1950. Berdasarkan sintesis Gauss-Laplace pada tahun 1810 dengan penemuan Galton, Edgeworth, Pearson, dan Yule tentang regresi, tampak perkembangan teori inferensi statistika yang menggunakan pemikiran probabilistik secara sistematik untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data ilmiah. Tahapan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama dimulai pada tahun 1890 sampai tahun 1920 yang dikenal sebagai periode Carl Pearson. Hasil yang diperoleh Pearson pada periode ini mencakup yang pertama yaitu penemuan peubah Poisson bersyarat oleh Herbert Edward Sauper. Yang kedua, estimasi koefisien korelasi dengan metode kemungkinan maksimum jika distribusi marginalnya terbagi dengan halus secukupnya. Yang ketiga, estimasi koefisien korelasi jika distribusi marginalnya tidak didefinisikan dengan lengkap. Yang keempat,
estimasi parameter dengan metode momen. Yang kelima, aplikasi teori distribusi normal pada masalah seleksi genetika. Yang keenam, beberapa langkah menuju teori estimasi dan uji tentang ketelitian dari perkiraan mengonstruksi tabel-tabel yang cocok. Kemudian periode yang kedua, pada tahun 1921 sampai tahun 1936, merupakan periode kedua pada tahapan statistika modern. Ronald A. Fisher menemukan uji student T atau statistik student T yang merupakan pengembangan dari metode Pearson. Penemuan Fisher pada tahapan ini antara lain, yang pertama, distribusi eksak dari perkiraan koefisien korelasi. Yang kedua, rekonsiliasi pendekatan Mendelian dan biometrik dalam genetika. Yang ketiga, memperbaiki interpretasi tabel kontingensi. Yang keempat, teori umum estimasi dan inferensi. Kemudian yang periode ketiga pada tahapan ini adalah periode Neyman-Pearson, yang menghasilkan penemuan-penemuan luar biasa, yaitu yang pertama menjelaskan teori inferensi, khususnya dasar pemikiran uji signifikansi dan pembenarannya. Dan kedua, Neyman dan Fisher memperkenalkan dua macam kesalahan yang perlu diperhitungkan dalam melakukan uji hipotesis, dan menemukan lemma Neyman-Pearson. Kemudian, uji perbandingan kemungkinan, rumusan kuasa suatu uji hipotesis, dan batas-batas konfidensi. Selanjutnya, perkembangan statistika dan peluang berkembang sampai saat ini. Baik, itulah penyampaian materi sejarah perkembangan ilmu peluang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.